Hai, selamat datang kembali di Tres Channel. Pada video kali ini kita akan bercerita sedikit berbau gaib ya. Tapi sebelum kalian menyimak video ini, ada baiknya kalian subscribe dan tandai lonceng kalian agar aku bisa memastikan kalian selalu mendapatkan video-video terbaikku setiap harinya. Aku ingin sedikit bercerita tentang temanku, namanya Velin Chu ya. Dia adalah artis, pemain DJ dan juga pemain sinetron. Dia baru beberapa bulan ini menempati rumah barunya di kawasan Cibubur ya. Nah, temanku ini memiliki kemampuan cenayang ya. Cenayang itu adalah membaca energi-energi tertentu ya. Kemampuan cenayangnya ini dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang atau makhluk-makhluk gaib ya. Orang-orang itu orang-orang yang sudah meninggal ya, dan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Nah, dia itu dapat berkomunikasi dengan merasakan energi ya. Energi yang dirasakan itu akan memberitahukan dia mengenai sosok-sosok di sekitarnya. Bahkan dia bisa melihat ya dengan mata indera keenamnya ya. Dia bisa merasakan dan bisa melihat bentuk wujud asli makhluk gaib itu. Dan dia juga mampu mendeteksi ya keberadaan makhluk gaib itu atau sosok roh-roh gentayangan itu adanya di mana aja guys. Oke, daripada kalian semakin penasaran, langsung kita simak aja ya video berikut ini. Velin kan baru pindah nih di rumah ini sekitar 2-3 bulan, dimana Velin udah ngerasain yang namanya energi apa aja yang ada di sekitar Velin akan mencoba untuk menyerap energi negatif maupun yang positif yang ada di sekitar Velin ya. Untuk ini Velin akan tunjukkan satu energi yang sangat kuat yang sekarang Velin lagi rasain, itu adalah sosok makhluk hitam tinggi, dan pastinya sosok ini sebenarnya boleh dibilang jahat dan tidak jahat. Itu ada di sebelah kiri Velin. Sebentar, Velin rasain dulu. Sekarang mau berinteraksi dulu sama beliau, minta izin dulu ya supaya syutingnya bisa lancar nanti ya. Malam itu aku, Velin dan beberapa teman sepakat untuk melakukan satu kegiatan syuting ya. Nah, syuting ini untuk membuat konten-konten mistik, konten-konten berbau gaib. Karena si Velin ini memiliki ilmu cenayang, kita ingin membuktikan kepada teman-teman dia bisa merasakan beberapa energi gaib, karena di rumahnya tersebut sudah beberapa bulan sejak ditempati ada hal-hal mistik, hal-hal gaib yang selalu berada di rumahnya itu. Begitu diselidiki, ternyata ada sesuatu barang yang terbawa dari rumah lama ke rumah baru, berbentuk sebuah keris. Nah, energi yang ada di dalam keris ini memanggil ya makhluk-makhluk di sekitar situ. Malam itu kita ingin berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tersebut sambil didokumentasikan. Udah tadi Velin ambil ya, di situ ada pohon tinggi. Nah, satu-satunya pohon di situ, dia penghuninya adalah dua makhluk gaib yang bersosok hitam gede pastinya. Dan waktu itu pernah ketika Velin baru berapa hari di rumah Velin baru itu, mereka itu karena waktu itu emang ada semacam barang-barang yang dari peninggalan seseorang yang masih Velin bawa. Dan ternyata di situ ada apel jin. Apel jin ini fungsinya adalah untuk mengundang dan juga mengunci makhluk yang sudah masuk ke dalam rumah Velin itu. Jadi mereka tuh semua berbondong-bondong begitu ada apel jin itu datang. Cukup sampai yang namanya saking overloadnya energi yang ada di rumah, saking penuhnya sampai Velin yang namanya merasakan kerasukan dan nggak bisa, karena sudah nggak bisa handle ya, nggak bisa menguasai diri Velin sendiri, sampai Velin akhirnya lost control. Akhirnya sampai ngundang yang namanya Pak Kiai datang untuk membersihkan yang ada di dalam rumah Velin sendiri, sampai akhirnya Pak Kiai sendiri juga nggak bisa langsung
untuk menyembuhkan, karena emang segala sesuatunya tuh sebenarnya ada di pengendalian diri kita sendiri gitu. Dan ketika kita percaya adanya kekuatan Allah dalam diri kita, insya Allah makhluk apapun tidak akan ada yang bisa ganggu kita. Sebenarnya itu ya. Nah, Felin dapat lagi nih energi yang datang. Dua makhluk ini memberitahukan Felin kalau kehadiran mereka ini karena ada keris tadi, keris yang dibawa dari rumah lama ke rumah baru. Nah, keris ini adalah keris pemberian sang mantan. Keris ini adalah keris pusaka dari keluarga sang mantan. Semenjak ada keris itu, Felin itu selalu merasakan hal-hal yang gaib dan mistik dan selalu terganggu dengan makhluk-makhluk yang itu tadi biasa dia adalah makhluk, dimana makhluk itu adalah makhluk yang makhluk roh gentayangan, dimana dia sudah melakukan tadi itu pernah ngalamin namanya kecelakaan. Dalam kecelakaannya tersebut adalah ini dia rohnya gentayangan, jadi sering berada di sekeliling Felin sih sebenarnya. Dan karena di sebelah sini tuh adalah tol ya, jalan tol, jadi dimana di jalan tol itu kadang-kadang kalau kita melakukan perjalanan jauh pun sering ada makhluk yang ikut di mobil kita ataupun di dalam badan kita suka ikut. Makanya kalau habis bepergian kemanapun jangan lupa pulang itu langsung bersih badan, sucikan diri kita. Udah ada energi lain datang, bentar ya. Energi-energi yang dirasakan terus datang berulang dan berulang seperti itu guys. Energi yang datang itu adalah roh yang gentayangan yang mendiami rumah di sebelah rumah Felin. Itu tadi makhluk juga, bentuknya seorang wanita. Hampir sama, cuman kali ini yang ini datangnya dari rumah Felin yang sebelah. Jadi sebelah Felin itu kan kosong, tetangga kosong, jadi di situ dia tinggal, dimana seorang makhluk wanita. Dia juga roh gentayangan, tapi ya suka usil sih dia. Jadi kadang-kadang juga sering, pernah satu kali Felin lagi tidur gitu kan, tiba-tiba dia datang, mukanya di depan Felin gitu, terus tiba-tiba menghilang. Nah, sampai Felin tuh, karena kan Felin punya asisten di mana dia tuh penakut banget, jadi Felin nggak berani teriak karena dua asisten Felin lagi tidur di situ kan, jadi cuman tapi dia udah tahu kode itu, langsung mereka lari. Ya seperti itulah makhluk-makhluk di sekeliling kita tuh. Sebenarnya di sini tuh banyak banget makhluk berkeliaran di sekeliling Felin ya. Salah satunya adalah ya itu, mereka tuh sering gentayangan. Nah, makanya pertebal iman kita dengan yang namanya iman kepada Allah ya. Jadi ketika kita iman kita tebal, iman kita selalu, hati kita selalu sama Allah, zikir, dan kita mengingat Allah, makhluk apapun tidak akan ganggu kita. Dan percayalah bahwa tiada makhluk apapun yang melebihi kekuatannya selain Allah. Bentar, kayaknya ada datang lagi nih. Berikutnya itu ada seorang nenek-nenek meminta izin untuk melewati depan rumah Felin. Itu tadi seorang makhluk nenek-nenek, di mana dia itu menceritakan tentang dari lagi menyeberang jalan, karena di sini tol ya, banyak sekali kejadian yang terjadi di jalan tol, entah apapun kita nggak pernah tahu. Tapi tadi dia cuma datang mampir menceritakan bahwasanya nenek-nenek itu mau numpang untuk istirahat sebentar di sini, dimanapun dia silahkan ya nek. Aku sih tidak pernah melarang, silahkan, karena semuanya pada dasarnya manusia maupun makhluk gaib itu sebenarnya tuh kita saling berdekatan, dan kita tuh saling melihat. Dan juga energinya juga terkadang ada beberapa energi yang bisa berbenturan ke badan kita, ada juga yang bisa bersinkron, ataupun bahkan kalau misalnya bisa tuh mereka langsung masuk ke diri kita ya. Kalau misalnya kalian menemukan energi negatif maupun positif, kalau negatif itu pasti kita akan merasakan merinding di badan kita. Nah, ketika kamu merasakan itu, cukup bicara, kita berteman, kita punya kehidupan masing-masing, mari kita jalanin bareng-bareng, jangan saling mengganggu. Itu aja kuncinya di situ. Kayaknya Felin lagi ada nih energi lain lagi nih, kayaknya kencang banget, hampir dekat energinya, datangnya dari sini nih. Kayaknya
tiba-tiba ada satu energi yang lebih besar dari semua energi itu, ya, dan menyerap perhatian daripada Felin. Tahu nggak guys? Ternyata energi itu adalah energi sosok kuntilanak merah. Tadi kuntilanak merah hampir masuk, hampir menguasai badan Felin, tapi insya Allah pokoknya apapun itu tiada kekuatan makhluk apapun dari Allah. Sekarang itu tadi beberapa makhluk yang berseliweran, mungkin nggak kelihatan di mata kalian, tapi bisa dirasakan energinya di sini. Ya, kita lagi bersama Felin ya. Fel, Ya bang. ini kan rumah baru ditempatin ya. Tadi kan kita udah lihat ya aura-aura bukan penampakan ya, guide-guide ya, mistik ya. Dalam penglihatan Felin itu apa yang Felin lihat? Ya seperti yang Felin lihat ya, bahwasanya di sini tuh yang namanya kita hidup dimanapun pasti namanya makhluk sakral itu pasti ada dimanapun tempat. Dan bagi kita yang percaya bahwasanya kita tuh pasti ada makhluk, ada aja juga yang iseng, ada juga yang mereka yang bisa dengan dunianya sendiri, dan ada juga mereka yang sekedar lewat gitu. Tapi banyak makhluk sakral ini biasanya tuh lebih sering dan iseng, suka banget yang namanya iseng gitu. Nah seperti yang tadi Felin udah jelasin, di sekitar sini tuh bahwasanya di sebelah kiri Felin situ kan ada pohon. Nah di pohon itu kenceng banget, dua makhluk hitam gede tinggi gitu kan. Itu bentuknya kayak genderuwo gitu kan, ada di situ, dan itu suka banget gangguin Felin. Karena dua makhluk itu adalah cowok, jadi suka banget gitu, suka gangguin Felin. Tapi ya alhamdulillah Felin udah bisa berteman sama mereka gitu. Terus juga ada sosok wanita kuntilanak juga di sini, ada beberapa juga roh gentayangan, dan juga ada beberapa kuntilanak merah. Nggak tahu tiba-tiba datang, biasanya nggak ada, dia masih ada di sini nih, di sekitar situ pohon-pohonnya. Terus juga ada sosok pocong, ada juga sosok makhluk kecil, ada tuyul segala macam. Makanya Kenapa kamu? Hah? Bangun sini. Hah? Sini. Hah? Hah? Kenapa? Dia tuh Nggak tahu. Sini. Tadi kenapa? Tadi lagi ngapain? lagi nonton Ning. Ini ya pemirsa, salah satu tadi keisengan dari makhluk sakral yang ada di. Kenapa gua? Nanti aja nanti Gua kenapa? ada ceritain nanti. Udah sekarang lihat dulu kamera nih. Ini adik kan tadi lagi syuting, tiba-tiba kakak tuh nggak tahu kenapa lagi menjelaskan keadaan di rumah, tiba-tiba kakak kayak gitu. Nggak tahu tadi. Nggak tahu. Kenapa? Tidur Nggak ya. tahu, aku lagi nonton tadi. Ya udah, nih kita lihat dulu kamera. Nah, nih kamera, saya halo dulu dong. Hai, lu kenapa ya? Ya udah sekarang. Nih ya pemirsa, itu tadi salah satu keisengan dari makhluk sakral yang seperti tadi Felin bilang, bahwasannya makhluk sakral itu juga ada yang baik dan tidak baik, ada yang juga iseng. Nah, salah satunya tadi udah diisengin, kakak aku nih sudah diisengin tadi, dan datangnya dari situ tuh. Kan tadi ada bilang udah di situ tuh ada makhluk yang namanya kuntilanak merah yang suka iseng. Nah, tadi salah satunya mereka mencoba masuk ke di antara sekian banyaknya, dan ternyata masuknya ke kakak, mungkin kakak lagi kosong ya. Iya. Ya sudahlah. Lagi capek. Berdoa dulu. Iya.